Dalam 2 hari ke depan, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2025, akan terjadi sebuah conjunction atau perpaduan dua planet yang cukup langka. Terakhir kali ini terjadi 250 tahun yang lalu, yaitu matahari akan bersatu dengan planet Pluto di zodiak Aquarius pada 1 derajat Aquarius. Ini adalah sesuatu yang tergolong langka. Terakhir kali terjadi 250 tahun ke depan. Dan conjunction atau persatuan antara matahari dan Pluto di Aquarius ini akan terjadi setiap awal tahun dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, selama planet Pluto transit atau berada di zodiak Aquarius. Terakhir kali ini terjadi ketika 250 tahun yang lalu, dan pada saat itu tentu saja Indonesia belum ada. Oke, conjunction atau persatuan antara matahari dan Pluto ini sangat signifikan. Apalagi ini di derajat pertama Aquarius. Signifikan kenapa? Karena matahari itu adalah identitas kita, energi kita. Dalam astrologi kesehatan, matahari itu identik dengan jantung. Sementara Pluto itu adalah transformasi dan kekuasaan yang teramat sangat. Pluto juga menggambarkan dunia alam bawah sadar yang membawa kita ke dunia, istilahnya bukan dunia kegelapan, tapi dunia kematian. Karena dalam astrologi, Pluto itu adalah penguasa kematian. Zodiak yang akan benar-benar terdampak ini adalah Leo, karena penguasa Leo adalah matahari, dan Scorpio, karena penguasa Scorpio adalah Pluto. Ditambah dengan Aquarius, karena ini terjadi di Aquarius, dan juga Taurus. Kenapa? Karena Taurus itu adalah zodiak yang beroposisi atau berhadapan dengan Scorpio. Baiklah, ini adalah ramalan singkat saya untuk seluruh 12 zodiak akan energi apa yang bisa terjadi terhadap kedua belas zodiak ini dengan adanya conjunction atau persatuan antara matahari dan Pluto. Oke, seperti biasa, kita akan mulai dari Aries. Bagi mereka yang memiliki zodiak Aries, baik itu matahari, rising sign atau bulan di Aries, maka perpaduan atau persatuan ini akan terjadi di divisi atau rumah ke-11. Divisi atau rumah ke-11 ini identik dengan networking, teman, dan juga identik dengan harapan dan impian kita. Jadi akan ada sesuatu transformasi atau kekuatan ekstra yang akan datang kepada kita bagi mereka yang memiliki zodiak Aries dalam hal-hal tersebut. Jadi kita mungkin akan networking atau kenalan dengan orang-orang yang powerful yang akan membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Karena bagi Aries ini hubungannya harmonis. Oke, kedua ini bagi zodiak Taurus. Bagi zodiak Taurus, conjunction atau perpaduan yang terjadi di Aquarius ini akan terjadi pada rumah ke-10 atau divisi ke-10. Iya, kenapa di divisi ke-10? Karena divisi ke-10 ini adalah divisi yang memang berhadapan dalam hal elemen dari Taurus. Ingat, Aquarius itu adalah elemen yang fix atau elemen yang kaku. Taurus juga sama, Scorpio sama, dan Leo juga sama. Jadi bagi Taurus ini terjadi di divisi atau rumah ke-10. Divisi atau rumah ke-10 ini berkaitan dengan karir. Jadi akan ada sesuatu yang sangat powerful yang terjadi pada karir Anda. Ingat, karena ini divisi 10 dan ini divisi yang kurang harmonis dari Taurus, jadi efeknya bisa positif, bisa negatif. Yang jelas Anda sadar, bagi mereka yang memiliki energi Taurus yang kuat, sadar akan apa yang bisa terjadi dari perpaduan ini dan ambil step by step, langkah-langkah untuk memitigasi kalau Anda merasa ada sesuatu yang powerful tapi mengarah ke arah yang negatif. Karena dalam hal karier, bagi Taurus itu dengan adanya Aquarius conjunction atau perpaduan matahari dan Pluto di Aquarius ini, sesuatu yang powerful akan terjadi, tapi di sisi lain bisa datang dari di luar kendali kita. Begitu. Jadi kita harus extra careful. Yang ketiga adalah bagi zodiak Gemini. Bagi zodiak Gemini, perpaduan atau persatuan antara matahari dan Pluto di Aquarius ini akan terjadi di divisi atau rumah ke-9. Divisi atau rumah ke-9 itu berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan universitas, berkaitan dengan higher learning atau
kursus-kursus atau pembelajaran yang di luar SMA ya, atau di atas SMA. Ini juga berkaitan dengan filosofi hidup kita, berkaitan dengan agama, itu kan. Jadi akan ada sesuatu yang powerful yang terjadi dalam hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Misalnya kita tidak pernah bermimpi untuk traveling ke tempat-tempat yang kita tidak akan pernah bisa ke sana. Tiba-tiba ada sesuatu yang powerful yang membuat Anda bisa traveling ke sana. Contohnya, Anda mengidam-idamkan untuk traveling ke Kutub Utara misalnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang tanpa Anda sadari terjadi, dan Anda akhirnya bisa mewujudkan impian Anda. Seperti itu efeknya. Untuk yang keempat, ini adalah zodiak Cancer. Bagi mereka yang memiliki zodiak Cancer, perpaduan atau persatuan antara matahari dan Pluto di Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8. Ini sedikit challenging ya bagi Cancer, karena divisi ke-8 itu adalah divisi originalnya atau divisi rumahnya dari Pluto. Jadi ini lebih menitik beratkan pada sesuatu di alam bawah sadar kita yang selama ini mengontrol kita tanpa kita sadari. Jadi ini lebih ke transformasi diri dari dalam alam bawah sadar. Ada sesuatu yang powerful, yang luar biasa, yang bisa terjadi pada kita dalam alam bawah sadar kita, yang akan membuat kita berubah. Dan berubah ini adalah perubahan yang fundamental, yang sangat kuat, yang langsung dari alam bawah sadar. Jadi itu bagi yang memiliki zodiak Cancer. Setelah Cancer adalah Leo. Nah, bagi Leo ini juga akan sedikit challenging. Kenapa? Karena Aquarius itu adalah zodiak yang beroposisi dengan Leo. Karena ini terjadi di rumah ketujuh atau divisi ketujuh dari Leo di Aquarius, perpaduan matahari dan Pluto ini, maka saya sangat menyarankan bagi mereka yang memiliki zodiak Leo untuk sedikit lebih berhati-hati atau lebih teliti dalam hal pasangan. Kenapa? Karena rumah ketujuh itu adalah pasangan kita, pernikahan kita, kontrak kita, dan juga bagi mereka yang bekerja di dunia kreatif, ini adalah penggemar kita. Jadi berhati-hati di situ, karena jika ada Pluto di situ, Pluto itu kekuasaan. Tapi ingat, Pluto juga identik dengan mafia, dengan power, dengan sesuatu yang kita anggap kelakuannya seperti kayak penjahat. Jadi stalking, menguntit gitu kan. Karena kalau Pluto itu tidak sehat, dia bisa berubah menjadi kekerasan. Jadi karena bagi Leo ini terjadi di divisi atau rumah ketujuh, yang perpaduan ini terjadi di divisi atau rumah ketujuh, jadi extra careful. Jadi bukan berarti Anda harus lebih cerewet ke pasangan Anda jika Anda memang punya pasangan, tapi tidak, Anda cukup untuk aware saja. Kalau bagi Anda tidak punya pasangan atau tidak punya suami atau istri, ini berhati-hati jika Anda kencang. Karena bisa energi ini mengundang seseorang yang memang justru akan sangat buruk bagi Anda. Tapi di saat bersamaan, jika Anda aware dan Anda positive thinking dan Anda bisa memilah-milah, Anda akan mendapatkan pasangan yang luar biasa powerful yang bisa membantu hidup Anda jika Anda memang masih single saat ini. Itu bagi Leo. Kemudian setelah Leo, kita akan beralih ke Virgo. Bagi yang memiliki zodiak Virgo, ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6. Rumah atau divisi ke-6 bagi Virgo adalah kesehatan, adalah kerja, adalah rutinitas, dan juga hewan peliharaan. Ini juga berkaitan dengan hutang dan berkaitan dengan jika Anda memang tipe orang yang suka menyewa sesuatu, terutama menyewa rumah, ini juga termasuk di situ. Jadi akan ada sesuatu yang powerful di situ terjadi karena matahari bergabung dengan Pluto. Tolong perhatikan kesehatan Anda. Sangat-sangat perhatikan kesehatan Anda. Jika Anda merasakan sesuatu ada yang tidak beres dengan kesehatan Anda, segera check up. Ya, karena ini berkaitan dengan kesehatan. Begitu juga dengan pekerjaan rutinitas Anda, dan begitu juga dengan pet Anda atau hewan peliharaan Anda. Jika Anda merasa ada yang kurang serak, silakan cek gitu. Nah, setelah Virgo kita akan ke Libra. Bagi Libra ini adalah salah satu yang paling beruntung ya, Libra dan Gemini. Kenapa? Karena bagi Libra ini terjadi di rumah atau divisi kelima. Di Aquarius, rumah divisi kelima itu identik dengan fun, sesuatu yang menyenangkan dalam hidup, sesuatu yang membuat kita merasa hidup, ceria. Ini juga berkaitan dengan kencan, romantisme, cinta. Ini juga berkaitan dengan anak kita. Ini juga berkaitan dengan hal-hal kreatif. Jadi bagi Libra akan ada sesuatu energi
powerful yang datang kehidupan Anda dan akan membuat Anda merasa luar biasa bertenaga dalam hal-hal yang saya sebut tadi. Kreativitas, hobi, hal-hal yang menyenangkan dalam hidup Anda, anak-anak Anda yang membuat Anda semakin bersemangat, dan juga romantisme atau cinta jika memang Anda tipe yang lagi mencari kencan atau mencari pasangan tapi yang belum mengarah ke pernikahan, karena pernikahan itu adalah rumah ketujuh, maka ini bisa membangkitkan semangat Anda dengan luar biasa. Jadi bagi Libra dan Gemini, manfaatkan energi ini sebaik-baiknya karena ini positif, karena hubungannya lebih harmonis. Setelah Libra kita akan ke Scorpio. Nah, bagi Scorpio ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat. Nah, bagi Scorpio ini sangat signifikan karena salah satu penguasa Anda yaitu Pluto akan terlibat dalam conjunction atau perpaduan ini, karena conjunction ini antara matahari dengan Pluto di Aquarius, dan ini bagi Scorpio akan terjadi di divisi keempat atau rumah keempat. Nah, divisi keempat atau rumah keempat ini dalam astrologi adalah fondasi dari diri kita sebagai manusia atau fondasi astrological chart atau chart kita dalam astrologi. Jadi ini berkaitan dengan emosi kita, berkaitan dengan alam bawah sadar kita, dan juga berkaitan dengan keluarga dan rumah kita atau tempat-tempat atau orang-orang yang kita anggap sebagai rumah. Jadi akan ada sesuatu yang powerful, transformasi yang luar biasa yang akan terjadi di situ. Ini bisa positif, bisa juga negatif. Kenapa? Karena Scorpio bersamaan dengan Taurus, Aquarius, dan Leo akan menghadapi fixed square atau gesekan fix dari ini selama 20 tahun ke depan. Jadi extra careful, tapi juga jangan takut. Positive thinking, discerning, artinya pilah-pilah apa yang Anda, apa atau siapapun yang Anda anggap orang dekat gitu kan, atau mereka-mereka yang Anda anggap sebagai bagian dari rumah Anda, atau mereka yang Anda anggap sangat dekat, keluarga ya. Jadi hati-hati di situ, tapi juga tetap positif karena energi ini jika dikendalikan dengan baik atau jika dimanfaatkan dengan baik, perubahan yang sangat signifikan itu akan membawa kebaikan. Karena ingat, tujuan utama dari matahari itu adalah memberikan energi, vitalitas, sementara tujuan utama dari Pluto adalah untuk menunjukkan kepada Anda kebenaran yang sebenarnya. Jadi energi dan vitalitas ditambah dengan kebenaran akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi bagi Scorpio, fokus kepada emosi Anda, fokus kepada alam bawah sadar Anda, dan fokus kepada mereka atau tempat-tempat yang Anda anggap rumah, keluarga Anda. Nah, untuk Sagittarius ini akan terjadi di rumah ketiga atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi dan pembelajaran, serta traveling, tapi traveling yang dekat. Ya, seperti misalnya dari Jakarta ke Bekasi begitu. Jadi akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam hal ini. Ingat juga, rumah ketiga itu berkaitan dengan kendaraan yang Anda miliki, kendaraan pribadi. Jadi mungkin akan ada sesuatu yang terjadi pada kendaraan pribadi Anda, atau mungkin tanpa Anda sadari Anda ingin memiliki sebuah kendaraan tapi Anda merasa Anda tidak bisa. Tiba-tiba ada sesuatu yang powerful yang membuat Anda, oke, akhirnya saya bisa punya kendaraan sendiri. Nah, begitu bagi Sagittarius. Nah, untuk zodiak berikutnya yaitu Capricorn. Bagi Capricorn ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua. Ini semuanya tentang uang. Everything is about money when it comes to this. Jadi semua mengenai uang. Jadi uang Anda, pendapatan Anda, investasi Anda, sumber daya yang Anda punya, semua akan menghadapi sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang transformatif. Jadi akan ada sebuah energi yang tanpa Anda duga yang akan merubah semuanya, dan ini cenderung lebih positif ya. Ini cenderung bisa lebih positif daripada negatif. Yang penting bagi Anda adalah Anda lebih careful terhadap keuangan Anda, ya kan? Anda lebih teliti terhadap keuangan Anda, dan Anda lebih positif thinking terhadap keuangan Anda. Oke, dan yang kemudian ini bagi zodiak Aquarius. Bagi zodiak Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi pertama. Rumah atau divisi pertama itu berkaitan dengan diri Anda secara fisik dan personality Anda atau sifat Anda. Jadi kesan pertama itu yang akan mengalami perubahan luar biasa dalam 20 tahun ke depan. Karena ini akan menuntut Anda untuk merubah sesuatu dalam diri Anda, sifat Anda, termasuk fisik Anda. Dari kepala sampai kaki akan ada sesuatu yang berubah di situ. Mungkin Anda biasanya berpenampilan biasa aja, tapi karena ada sesuatu yang tanpa Anda sadari, Anda ingin berubah total.
Jadi penampilan Anda jadi lebih glamor, penampilan Anda jadi lebih bagus, atau mungkin Anda biasanya kurus, tiba-tiba Anda, oke, akhirnya saya pengen ke fitness, dan tiba-tiba Anda jadi badannya berotot gitu kan. Ini juga bisa terjadi dalam sifat Anda. Biasanya ada pemalu, tiba-tiba Anda jadi, oke, saya tidak mau jadi pemalu lagi, saya ingin jadi seorang yang lebih extrovert. Bisa. Jadi ini adalah tentang diri Anda, fisik Anda, dan juga sifat Anda. Dan yang terakhir, bagi yang memiliki zodiac Pisces. Bagi yang memiliki zodiac Pisces, perubahan ini akan terjadi di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu adalah rumah spiritualitas, rumah alam bawah sadar, dan rumah yang memang identik dengan dunia lain. Sebenarnya sih bukan dunia lain dalam hal yang biasa kita konotasikan dengan dunia lain, tapi lebih ke mental kita. Jadi akan ada sesuatu perubahan yang luar biasa yang akan terjadi pada alam bawah sadar dan mental kita. Mental health penting di sini. Jadi intinya adalah mental health. Jadi bagi Anda yang memiliki zodiac Pisces, perhatikan pikiran Anda. Jika Anda memang anxious atau anxiety disorder, atau memang Anda memang tipe orang yang suka berpikiran yang overthinking, tolong berubah, karena ini adalah saat yang tepat untuk merubah itu, saat yang tepat untuk melepas semua itu, karena perubahan yang sangat mendasar atau kekuatan yang luar biasa ini akan datang untuk membantu Anda jika Anda memang aware terhadap itu. Jadi mental health penting bagi mereka memiliki zodiac Pisces. Oke guys, ini adalah ramalan singkat dan eksplanasi singkat saya mengenai persatuan atau perpaduan antara matahari dan Pluto yang akan terjadi di zodiak Aquarius. Mereka yang akan mendapatkan energi harmonis dari ini atau energi yang bagus dari ini adalah mereka yang memiliki zodiak Libra dan Gemini. Mereka yang akan memiliki sedikit gesekan dari energi ini adalah Taurus, Leo, dan Scorpio. Sementara bagi Aquarius, karena ini terjadi di zodiak mereka, mereka akan merasakan ini secara fisik, secara langsung. Oke guys, ini adalah video saya. Nantikan saya di video berikutnya. Akan ada beberapa video lagi di beberapa hari ke depan, karena memang saat ini kondisi planet-planet dalam hal astrologi sangat interesting. Ya, see you guys, bye.